Petaka sang raja UFC itu bernama Justin Gaethje. Halo Sobat Olahraga, bertemu kembali di channel Raja Duel. Untuk mengawali informasi, Raja Duel mengucapkan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. Raja kelas ringan UFC, Islam Makhachev disebut bisa kalah di tangan Justin Gaethje. Dua petarung ini memang besar kemungkinan bakal dipertemukan di oktagon. Sebelumnya kemenangan bombastis didapatkan oleh The Highlight. Seperti julukannya, Gaethje menjadi sorotan utama yang paling spesial kemarin Minggu, 30 Juli 2023. Sebuah KO tendangan ke arah kepala dia suguhkan ke hadapan jagat tarung. Bukan kaleng-kaleng, musuh yang dihadapinya sangat mengerikan, yakni Dustin Poirier. Kemenangan serta aksi luar biasa kemarin membuatnya kini tinggal sejengkal lagi menggelar duel perebutan gelar. Pria asal Amerika Serikat itu hanya perlu menunggu hasil duel perebutan gelar yang mentas bulan Oktober nanti. Belum bertarung, Gaethje sudah digadang-gadang bisa lakukan kudeta. Dia dipercaya bakal menjadi raja baru bahkan jika lawannya besok Islam Makhachev sekalipun. Klaim mengejutkan ini datang dari petarung lainnya, Michael Chandler. Saya pikir Justin bakal jadi juara kelas ringan UFC paling lambat pada 4 bulan pertama di tahun depan, tukasnya, dilansir juara.net dari championat.com. Saya yakin dia bakal melewati Islam. Saya juga yakin dia bisa mengalahkan Oliveira. Justin Gaethje sudah sangat siap. Dia sudah memiliki modal untuk menang. Kardionya bagus, kecepatan serta kekuatannya pun demikian. Pertahanannya juga luar biasa. Sekarang, dia sudah semakin mengasah keahliannya. Mengalahkan dia bukanlah perkara enteng, sambung Chandler. Kemenangan atas Dustin Poirier kemarin membuat Gaethje kini punya rekor 25 kali menang, dan 4 kali kalah. Dia tercatat tak pernah kalah dalam 2 pertarungan terakhirnya. Kekalahan terakhir The Highlight terjadi pada tahun 2022 kemarin. Kala itu dia dibekuk oleh Charles Oliveira dalam duel perebutan gelar. Jauh ke belakang lagi, Khabib Nurmagomedov juga pernah membuatnya merana. Pertarungan yang mentas pada tahun 2020 tersebut akhirnya menjadi bentrokan terakhir si elang. Dua noda ini harusnya bisa dimanfaatkan Makhachev jika dipertemukan kelak. Respon strategis Justin Gaethje terhadap tantangan Conor McGregor, langkah cerdas atau permainan kontroversial? Dalam dunia seni bela diri campuran, MMA, yang serba cepat, pertempuran tidak selalu terjadi hanya di oktagon. Perdebatan verbal dan seruan adalah kejadian biasa, dan petarung seringkali menggunakan taktik unik untuk menarik perhatian dan mengamankan pertarungan besar berikutnya. Dalam pergantian peristiwa baru-baru ini, tanggapan Justin Gaethje terhadap tantangan Conor McGregor telah membuat penggemar dan pakar penasaran. Pilihan kata dan strategi Gaethje telah memicu perdebatan tentang apakah dia membuat langkah yang cerdas atau hanya menimbulkan kontroversi. Justin Gaethje, seorang petarung MMA berpengalaman yang dikenal dengan gaya bertarungnya yang eksplosif dan keterampilannya yang luar biasa, sekali lagi menjadi sorotan setelah Conor McGregor, mantan juara UFC dan salah satu tokoh olahraga yang paling menonjol, secara terbuka memanggilnya untuk sebuah pertarungan potensial. Pertukaran terjadi setelah kemenangan Gaethje baru-baru ini, dengan McGregor menggunakan Twitter untuk mengungkapkan keinginannya untuk melawan Gaethje. Insiden tersebut telah memicu diskusi di seluruh platform media sosial, forum penggemar, dan komunitas MMA pada umumnya. Motivasi yang mendasari tanggapan Gaethje terletak pada pendekatan strategisnya terhadap seruan tersebut. Gaethje memilih untuk menggunakan taktik yang unik dan agak kontroversial, menolak permintaan McGregor sambil menggunakan bahasa yang keras untuk menegaskan pendiriannya. Dalam wawancara pasca pertarungan dengan jurnalis MMA Megan Olivi, respons yang diperhitungkan Gaethje menjadi jelas. Ketika Olivi bertanya kepadanya tentang seruan McGregor, Gaethje dengan jujur menjawab, Conor McGregor. Bahkan jangan tanya saya tentang dia. Balasan tak terduga ini tidak hanya membuat Olivi lengah, tetapi juga membuat penggemar berspekulasi tentang niat Gaethje.
Pilihan kata dan nada Gaet J menghasilkan gebrakan langsung dalam komunitas MMA. Sementara beberapa memuji keaslian dan penolakannya untuk terlibat dalam pembicaraan sampah yang biasa, yang lain mempertanyakan apakah tanggapan Gaet J adalah langkah strategis atau hanya salah langkah di saat panas. Untuk memahami respons Gaet J, penting untuk mempelajari seluk-beluk promosi dan negosiasi pertarungan. Di MMA, seruan adalah sarana untuk membangkitkan minat pada pertarungan potensial dan membangun antisipasi di kalangan penggemar. Pejuang sering menggunakan kesempatan ini untuk memposisikan diri mereka untuk pertarungan profil tinggi yang dapat berdampak signifikan pada karir mereka. Pendekatan Gaet J yang dengan tegas menolak permintaan McGregor sambil menggunakan kata-kata kotor menimbulkan pertanyaan yang menggelitik. Apakah dia mencoba untuk menegaskan dominasi atas McGregor, seorang petarung yang dikenal karena perang psikologisnya? Mungkinkah Gaet J mencoba menetapkan persyaratannya untuk negosiasi pertarungan dengan menunjukkan sikap yang tidak masuk akal? Ini bukan pertama kalinya taktik semacam itu digunakan dalam game pertarungan. Perseteruan legendaris antara Frank Shamrock dan Cesar Gracie menjadi contohnya. Shamrock mengirim Gracie kontrak yang tidak biasa yang hanya menyatakan, "Saya akan melawan Frank Shamrock." Penolakan Gracie untuk menandatangani kontrak menjadi bahan pembicaraan, menunjukkan cara kreatif para petarung menggunakan taktik negosiasi untuk keuntungan mereka. Tanggapan Gaet J juga menimbulkan pertanyaan, apakah menandatangani kontrak benar-benar menandakan sebuah komitmen? Dalam dunia bisnis dan negosiasi, kontrak yang ditandatangani memiliki bobot. Namun, dalam game pertarungan, tidak selalu demikian. Pejuang diketahui menandatangani perjanjian dan masih mundur karena cedera, ketidaksepakatan, atau faktor lainnya. Penolakan Gaet J untuk mengakui pentingnya penandatanganan kontrak menantang norma tradisional promosi pertarungan. Dia menyoroti nilai menjadi pria dari kata-kata seseorang dalam olahraga di mana kesepakatan verbal seringkali sama pentingnya dengan kontrak tertulis. Di ranah perang psikologis, Conor McGregor adalah ahli taktik. Dia terkenal karena masuk ke dalam kepala lawannya dan memaksa mereka untuk terlibat dengan persyaratannya. Tanggapan Gaet J, meskipun tidak ortodoks, bisa menjadi upaya untuk membalik naskah dan menempatkan McGregor di belakang kaki. Dengan menentang seruan McGregor dan menetapkan kondisinya sendiri, Gaet J mungkin bertujuan untuk mengganggu rencana permainan psikologis McGregor. Saat dunia MMA membedah tanggapan Gaet J, pendapat pun terbagi. Beberapa melihatnya sebagai manuver yang diperhitungkan dan cerdik untuk memanipulasi McGregor dan narasi pertarungan. Yang lain melihatnya sebagai pertaruhan berisiko yang dapat meningkatkan status Gaet J atau menjadi bumerang dan mengurangi peluangnya menghadapi McGregor. Pada akhirnya, apakah tanggapan Gaet J terbukti sebagai langkah cerdas atau keputusan yang dipertanyakan akan bergantung pada peristiwa yang sedang berlangsung di lanskap MMA. Fans sangat menantikan reaksi McGregor dan perkembangan selanjutnya yang akan menentukan nasib pertarungan potensial ini. Dalam dunia MMA yang dinamis, di mana pertarungan dimenangkan tidak hanya melalui kecakapan fisik, tetapi juga melalui ketajaman mental dan manuver strategis, respons Justin Gaet J terhadap tantangan Conor McGregor menambah lapisan menarik pada narasi yang sedang berlangsung. Saat komunitas MMA terus berspekulasi dan membedah niat Gaet J, satu hal tetap pasti, game pertarungan adalah arena yang terus berkembang di mana taktik, negosiasi, dan psikologi terjalin untuk menciptakan tontonan yang menggetarkan yang memikat penggemar di seluruh dunia. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, boxing dan kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi.